Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Kali ini aku menceritakan pengalaman sahabat Kilin yang Kilin samarkan namanya yaitu Pak Yanto. Saat ini Pak Yanto bekerja sebagai satpam di salah satu sekolah swasta di kota Es, Jawa Timur. Sebelumnya, Pak Yanto pernah bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan cukup besar di sana. Karena itu, Pak Yanto sudah terbiasa dengan pengalaman horor saat beliau jaga malam. Di sekolah ini terdapat asrama yang digunakan sebagai tempat tinggal siswa atau siswi yang tempat tinggalnya berada jauh dari kota Es. Sekolah ini sudah ada sejak tahun 1963. Meskipun sudah direnovasi, tapi ada beberapa bangunan yang masih dijaga keasliannya. Suatu hari Pak Yanto mendapat cerita dari salah satu guru yang sebut saja Bu Ida, yang akan pulang pada malam hari. Saat ada kegiatan ataupun acara di sekolah, beberapa guru bergantian pulang malam. Selain memastikan kegiatan atau acara tersebut berjalan lancar, juga untuk mendampingi siswa atau siswi yang ditunjuk sebagai panitia kegiatan. Ketika Bu Ida selesai membantu dan memastikan panitia acara membereskan segala perlengkapan acara, beliau pergi ke parkiran motor untuk para staf ataupun guru, di mana Bu Ida harus melewati lorong panjang. Saat melewati lorong itu, Bu Ida samar-samar mendengar suara perempuan menangis. Awalnya Bu Ida menghiraukan suara tersebut. Tetapi saat Bu Ida berada di ujung lorong, di mana terdapat tangga menuju ke lantai 2, Bu Ida mendengar suara tersebut semakin keras. Suara siapa ya itu? Harusnya semua siswa dan siswi panitia sudah pulang, ucap Bu Ida dalam hati. Bu Ida pun mencari sumber suara itu karena ia ingin memastikan keselamatan anak didik mereka. Saat Bu Ida berbelok ke asal suara, dari kejauhan Bu Ida melihat sosok wanita sedang duduk di tangga. Bu Ida mengira wanita itu adalah salah satu siswi yang mungkin tinggal di asrama. Saat Bu Ida akan mendekati perempuan itu, Bu Ida pun terkejut karena yang ia lihat, sosok perempuan berbaju putih dengan rambutnya yang panjang berada di depan. Bu Ida pun cepat-cepat pergi dan langsung menuju ke parkiran. Sejak itu, Bu Ida tidak mau lagi ditunjuk sebagai guru pendamping saat ada kegiatan hingga larut malam. Cerita Bu Ida didapatkan oleh Pak Yanto saat ia masih 6 bulan bekerja di sana. Pak Yanto, hari ini jaga malam? Tanya Bu Ida yang sedang bersiap pulang. Jam menunjukkan pukul 5 sore, dan Pak Yanto yang baru tiba berkeliling untuk melihat keadaan sekitar. Iya Bu, ini shift malam pertama saya di sini, jawab Pak Yanto dengan sopan. Hati-hati Pak kalau jaga malam di sini. Kalau bisa waktu keliling malam ajak teman ya. Ya udah, saya pulang dulu ya Pak, ucap Bu Ida. Baik Bu, jawab Pak Yanto. Pak Yanto hanya berpikir kalau tidak apa-apa. Kan ini sekolah berbasis agama, harusnya tidak seseram seperti saat ia jaga malam di perusahaan besar. Pak Yanto melanjutkan pekerjaannya dan memastikan kelas sudah dalam keadaan terkunci dan tidak ada siswa atau siswi di dalamnya.
Kini jam menunjukkan pukul 9 malam. Semakin malam, suasana sekolah semakin seram, pikir Pak Yanto. Yanto, gantian kamu yang keliling ya. Tadi jam 7 aku yang keliling. Kalau takut, jangan lupa ucap doa yo. Ucap teman Pak Yanto, sebut saja Pak Budi, yang juga mendapat shift malam. Nggak ada apa-apa kan? Ya wes, tak keliling dulu, ucap Pak Yanto. Pak Yanto berkeliling menelusuri setiap ruangan, lorong, dan menaiki tangga melihat setiap lantai. Sambil membawa senternya, Pak Yanto merasa merinding. Gelap banget, aku kok jadi takut, ucap Pak Yanto dalam hati. Selesai berkeliling, Pak Yanto hendak kembali ke ruang satpam di bagian depan sekolah. Aduh, masih jauh ini jalannya. Aku udah takut banget. Pak Yanto kembali berbicara sendiri sambil mengucap doa agar ia tidak terlalu tegang. Saat menelusuri setiap lorong dan ruangan kelas yang gelap, sepi dan sunyi, tiba-tiba dari kejauhan, Pak Yanto melihat seseorang yang berjalan beberapa langkah di depan Pak Yanto. Untung ada teman di depan. Batin Pak Yanto lega. Pak Yanto yang berada di dekat orang itu pun melihat ke arahnya dan menyapa. Oh, Frader. Malam, Frader. Kok belum pulang? Frader itu hanya terdiam dan terus berjalan. Tiba-tiba, senter Pak Yanto mati. Dan Pak Yanto berusaha menyalakan senter yang ia bawa. Saat senter kembali menyala, Frader itu menghilang. Pak Yanto terdiam, melihat ke kanan dan ke kiri mencari Frader itu. Cepet banget toh perginya. Tapi kok gak pernah tahu Frader itu ya? Kayak wajah-wajah orang Belanda pakai baju pastor. Batin Pak Yanto. Pak Yanto kembali merasa merinding dan ia cepat-cepat kembali. Saat di dekat tangga, terdapat foto-foto kepala sekolah dari awal sekolah ini ada, dan di sana terdapat foto pastor Belanda yang Pak Yanto barusan lihat. Setelah ia berada di ruang satpam, Pak Yanto menceritakan kejadian yang ia alami ke Pak Budi. Pak Budi sudah menjadi satpam di sekolah ini selama 15 tahun. Jadi ia sudah banyak mengerti mengenai cerita dan kejadian di sana. Kamu ketemu Pastor X. Katanya beliau akan menampakkan diri ke orang baru. Beliau mau ajak kamu kenalan, Yanto. Goda Pak Budi yang sepertinya memang mengetahui keberadaan sosok pastor atau Frader Belanda itu. Oh iya sahabat Kilin, Frader merupakan istilah bagi orang yang sedang menjalani pendidikan dan pembinaan di seminari tinggi untuk mempersiapkan diri menjadi imam gereja Katolik atau Romo. Pak Yanto juga pernah mengalami kejadian yang cukup menegangkan. Saat itu sekolah akan melakukan renovasi. Karena jumlah siswa dan siswi yang masuk semakin banyak, sekolah pun memikirkan untuk memperbesar lahan parkir. Di tengah lahan parkir sekolah ini terdapat pohon yang sangat besar dan sudah berusia puluhan tahun. Pak Yanto dimintai tolong untuk dicarikan orang yang dapat menebang pohon besar itu. Suatu ketika Pak Yanto mengajak penebang pohon untuk melihat kondisi pohon dan mereka pun menetapkan tanggal dan jam untuk menebang pohon itu. Si bapak penebang bilang ke Pak Yanto kalau ia harus puasa terlebih dahulu selama 3 hari 3 malam agar ia dijauhkan dari bahaya saat menebang pohon itu. Karena pohon itu sudah berada di sana cukup lama, pasti ada sosok yang menghuninya. Dan benar, setelah ditebang, ada sosok beberapa anak kecil yang sedang berlarian. Tidak hanya itu, beberapa hari setelah ditebang, tiba-tiba terjadi kesurupan massal. Para guru yang kewalahan pun memanggil Romo, pastor dan juga beberapa frater yang saat itu sedang bertugas di gereja maupun yayasan untuk membantu mendoakan siswa atau siswi yang kesurupan.
Setelah beberapa tahun menjalani profesi sebagai satpam sekolah, Pak Yanto mulai terbiasa dengan gangguan maupun penampakan di sana. Pak Yanto juga pernah melihat seperti kain selendang tipis terbang berwarna ungu ke kuning-kuningan. Tidak hanya itu, saat jaga malam dan melewati kantin, Pak Yanto pernah mendengar suara seperti perabotan masak, entah wajan ataupun panci seperti ada yang menjatuhkan. Meski sering mendengar suara-suara, Pak Yanto tetap kaget kalau ada suara dari kantin cukup keras. Tidak hanya di kantin, suara aneh juga pernah Pak Yanto dengar dari salah satu ruang kelas. Di mana saat Pak Yanto berkeliling pada malam hari, Pak Yanto mendengar suara meja yang sedang digeser. Pak Yanto juga pernah mendengar suara dari dalam toilet, seperti ada suara air. Terkadang juga beliau mendengar suara anaknya sedang mengobrol. Pak Yanto pernah melihat bayangan seperti siswi perempuan yang berjalan masuk ke arah toilet. Saat Pak Yanto masuk ke toilet, kondisi toilet sepi, gelap dan tidak ada orang sama sekali. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian seram saat di sekolah? Apalagi kalau sekolah kalian merupakan bangunan kuno yang sudah ada sejak zaman Belanda. Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.